Jadi sebenarnya ini kan apa namanya, Kupu ini kan baru ya, aplikasi baru pencari kerja. Kalau dulu kita kan mengenalnya ada karir.com kalau lewat online ya, terus juga ada JobsDB, banyak itu para pencari kerja. Nah ini Kupu ini sama seperti mereka, cuma dia sistemnya adalah langsung jemput bola. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Medi Kucing, meong. Halo guys, udah lama ya gue nggak bersua ya dengan konten-konten yang mungkin fenomenal, yang mungkin lain daripada yang lain ya. Gue karena konten gue seperti gado-gado ya. Gado-gado itu yang dibilang macam-macam lah, amburadul. Ya, tapi itulah ciri khas gua mau lain daripada yang lain. Mungkin udah banyak ya konten gado-gado, tapi gua hanya ingin mencari sesuatu yang mungkin apa adanya di depan mata gua, yang mungkin harus gua vlog ya. Jadi gini guys, oh ya gua lupa ya sebelumnya, terima kasih pada kalian yang telah nonton video gua ini selama ini. Gua doakan pada kalian yang ada di seluruh Indonesia ya. Gue doakan seperti biasa, gue gak ada bosan-bosannya kepada kalian. Gue hanya bisa mendoakan semoga kalian diberikan keberkahan hidup ya, dunia akhirat. Dan bagi yang belum nikah, biar cepet nikah. Dan bagi yang jomblo-jomblo, biar cepet punya pacar ya. Dan ini satu gue tambahin lagi ya, bagi siapa yang udah menikah, belum punya anak, gue doain semoga bisa lekas punya omongan ya. Jadi guys, gue hari ini mau menceritakan tentang sesuatu yang mungkin sesuatu yang nggak diduga ya. Jadi gua di gangan wilayah gue sendiri, tempat dimana gua tinggal juga. Jadi gua ada suatu di tempat wilayah gua, yaitu di kantor RW ya, tempat gua tinggal. Di sini gue lihat ada rame-rame, ada apa ya. Jadi gue pengen tahu. Nah, gue iseng-iseng tuh gua ke depan. Nah, dan di situ gue pengen tahu tuh ada apa ya. Gua samperin ke depan, gue lihat tengok-tengok, akhirnya gua ketemu juga tuh Pak RT sebagai selaku ketua wilayah ya, yang dibilangnya RT lah. Di situ gue ditanyakan, Bang Medi kenapa nggak ngeplok? Ya, gue bingung ngeploknya untuk apa ya. Tapi dia gue dikasih tahu bahwa di sini tentang ketenaga kerjaan dah. Gue juga kurang paham. Di situ gue mau bertanya, oh ternyata kata Pak RT ini tentang sebuah aplikasi ketenaga kerjaan ya. Emang zaman sekarang udah canggih ya. Yang gue tahu sih dulu tuh seperti apa ya? Untuk zamannya gue untuk habis mau ngelamar kerja, habis lulus tuh kayak LinkedIn atau apa, Jobstreet dan lainnya tuh kayak Top Karir ya, itu yang gue tahu. Tapi sekarang katanya didengarkan dengan sebenarnya udah lama ya, dari nggak salah lagi 2021 kemarin katanya udah ada, cuman sekarang udah masuk di wilayah gue nih, yaitu sejenis aplikasi kupu-kupu, yaitu apa namanya, gue bingung dah. Ini aplikasi tentang bagi yang baru-baru lulus atau mulai yang baru mau ingin mencari kerja ya. Di sini lah katanya lah, di sini aplikasi tempat dimana untuk kita melamar kerja katanya. Tapi gua takut salah nih guys, gua ngomongnya juga gua dapat bepot ya, mungkin gue juga nggak paham lah dalam masalah ini. Gue mau tanya aja langsung lah. Kebenaran di situ ada Pak RW gue tuh. Nah, yang mengadakan acara ini ya, gue kurang paham deh. Siapa aja ntar gue tanya. Di situ ada staf-stafnya banyak, satu persatu sama nggak dengan jawaban semua ini ya. Jadi guys, jadi begini ceritanya nih. Atau nge-play-nya seperti itu. Nah, kali ini berbeda ya. Ini berbeda. Kupu ini memberikan satu ilmu yang berbeda. Artinya Kupu memfasilitasi ya kan antara pencari kerja dengan penyedia kerja. Jadi akan dikawinkan antara penyedia kerja dan pencari kerja. Di situ akan banyak beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah listing, yang terregister di sistemnya Kupu. Kurang lebih sekitar
25.000 ya, 25.000 perusahaan yang sudah tergabung dengan Kupu. Jadi kans kita, peluang kita itu sangat besar untuk mencoba melamar di situ. Mudah-mudahan bisa ketemu jodohnya ya. Seperti itu. Sebentar saya buka slide-nya, saya juga nggak hafal, baru kemarin dikirimin. Halo kawanku, saudaraku yang gue cintai. Hari ini gue ada di wilayah RW 07 ya, tempat dimana gue tinggal juga. Dan gue lihat ramai banget ya di kantor RW ini. Ternyata ada penyeluan tentang mencari ketenaga kerjaan tuh, yang gue dengar lewat aplikasi, yaitu aplikasi Kupu. Wah, gue bingung, gue mau tanya juga nih, kurang paham juga nih, karena gue juga pengen tahu. Jadi gue mau tanya satu persatu kepada pihak penyelenggara kali ya, atau ketua wilayah, atau itu yang disebut Pak RW kali ya. Udah. Yes, hari ini gue udah ketemu ya sama yang gue tahu di sini, kayaknya gue dengar dengan siapa? Jaka, Mas Jaka ya. Mas Jaka ya? Betul. Ganteng, gagau, bewoknya bikin kayak gue nggak tahu ya. Mas Jaka ini sebagai apa di sini? Sebagai panitia, ada 7 panitia pencari kerja aplikasi Kupu. Oh, aplikasi Kupu. Iya. Saya tadi dengar dari Pak siapa ini? Pak ya? Iya, Pak Supatman. Pak Supatman ya? Pak Wakil RW. Ini udah senior kita nih Ya, katanya. mantap. Ya ini susah aja sih, gue nggak munafik, ini di wilayah gue sendiri. Cuman gue lebih semangat lagi karena ini orang-orangnya gue lebih gugup loh. Apa gimana ya? Karena orangnya juga yang udah benar-benar salut ya. Gue nanya sama Pak Mas Jaka nih ya. Jadi maksudnya ini apa sih tujuannya ini seperti ini? Tujuannya sih ini, tujuan awal ini dari Sinarmas, pencari aplikasi kerja secara presentasi, sosialisasi. Ini nanti diarahkan untuk memasuki aplikasi Kupu. Nanti setelah itu kita masuk ke profil, ada kode referralnya. Nah setelah itu semuanya udah diisi, absensinya udah diisi semuanya. Nanti tergantung dari peminatnya, apa dia mau kerja apa gitu, sesuai dengan ijazah atau dengan kemampuan mereka. Contoh, mereka lebih suka ke barista kopi, boleh masuk di situ gitu. Nah setelah itu udah diisi, dapat sertifikat model digital di handphone ya, digital handphone. Jadi nggak perlu repot-repot pakai CV. Oh gitu ya? Iya, jadi nggak perlu repot-repot pakai CV. Nanti kita ngelamar didampingin terus, digandeng terus sama tim Sinarmas sampai kita mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria kita atau kemampuan gitu. Gitu ya Mas Jaka. Jadi pintar sekali jawabannya ya, gua paham nggak paham, cuman gua ikutin aja ya. Gua mau tanya lagi, Mas Jaka, kirain yang saya kira di sini data sampai mau kerja langsung itu kan satu wilayah katanya dapat ya persen gitu ya, yang saya dengar tuh, yang saya tahu. Jadi satu wilayah dapat data kerja berapa, 200 orang, 300 orang, ini seperti itu maksudnya. Betul. Ini sih untuk hari ini peserta 90 orang karena kita memasuki kota snack ya, snack atau minuman. Selanjutnya makin banyak makin bagus, jadi untuk khusus Jakarta Utara atau KTP ber-DKI gitu, DKI aja ya. nggak ada batasannya. Ini sesuatu yang sangat jawaban yang berbeda ya, ngampunin gue sedikit, udah mulai sedikit paham. Ntar mungkin gue mau tanya lagi pada yang lain, gue nggak tahu ya. Jadi saya terima kasih kali dengan Bang Jaka ya. Sama-sama. Sama-sama. Ini senior gue nih, ini sebagai ketua Karang Taruna nih yang ada di sini ya kan. Siap. Wilayah gue nggak, ya kan? Gitu Bang Laya. Ya. Saya juga berturut terima kasih, bentuk apresiasi setinggi-tingginya untuk Bang Medi Kucing. Ya, makasih banyak sudah support di wilayah maupun di tempat-tempat lain, udah bersinergi dan berkolaborasi tentang konten-konten Bang Medi Kucing. Makasih Bang. Siap. Saya juga minta Amin. maaf ya. Amin. Ada kesalahan kata-kata yang Sama-sama. Kita juga masih belajar. Udah. Makasih Bang Jaka ya. Ya, sama-sama. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, nih gue denger dari ini, terus aja ini nggak jauh ya, ini teman gue sendiri loh, sahabat gue sendiri juga ya, karena gue juga misi di wilayah gue sendiri. Jadi guys, gue mau tanya nih, gue perlu tanya lagi ke orang ini, namanya Bang Armat ya, orangnya gagah, ganteng ya. Nih
Lama banget lagi. Bang Ahmad, Siap. saya mau tanya nih, Bang Ahmad itu sebagai apa di sini ya? Saya itu di sini sebagai MPKT MPKT. di unit RW 07. MPKT itu singkatan dari apa ya? MPKT itu adalah Majelis Penasehat Karang Taruna. Unit kerja RW 07 ya. Nah, Yakin gue tahu dia yang sholatnya juga. Masya Allah. Tapi kayak yang ini karena memang masih temen gue juga sendiri, karena ini wilayah gue sendiri. Karena kok emang ini jujur aja ya. Jadi saya mau tanya Bang Ahmad ya, ini masalah ini tentang apa sih sebenarnya, saya mau tanya nih. Jadi kalau untuk masalah program, ini adalah program kupu yang bekerja sama atau yang diselenggarakan oleh PT Sinar Maslen. Dari PT Sinar Maslen ya. Iya. Nah untuk kupu sendiri itu, mohon izin saya jelaskan nih Bang. Iya. Untuk kupu sendiri itu adalah sebuah aplikasi. Aplikasi di mana adalah salah satu wadah untuk seorang pencari kerja atau melamar sebuah pekerjaan. Karena di kupu ini, aplikasi kupu ini banyak menaungi atau banyak membawahi perusahaan-perusahaan. Iya. Nanti untuk peserta kawan-kawan yang melamar pekerjaan melalui aplikasi kupu akan selalu dipantau dan termonitoring. Tadi udah tanya semua ya sama Pak RW, semua jawabannya sama loh dengan Bang Ahmad ya. Benar-benar berlian ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat warga kita semua nih, Gitu aja ya. khususnya di unit RW 07 Kelurahan Papanggo. Oh gitu. Jadi katanya gue juga kurang paham, jadi gue nanya. Oh ternyata kufu ini jenis aplikasi ya. Aplikasi, Oh, gitu. aplikasi orang pencari kerja, biar zero pengangguran nih di RW 07. Gitu ya. Iya, kita serap semua nih warga RW 07. Mudah-mudahan rezekinya mereka ada di sini. Jadi nggak mengandalkan salah satu pekerjaan yang mereka lamar, tapi di aplikasi kupu ini bisa berbagai macam perusahaan mereka masukin lamarannya, nggak perlu harus datang, nggak perlu bertatap muka. Ya, kan? Jadi ini sebuah digital yang mantep banget nih, modernisasi nih. Buat sekarang pemuda-pemuda milenial nih khususnya nih yang mencari kerja, pasang aplikasi kupu. Aneh saranin nih. Gitu ya. Baru ada nih wilayah RW 07 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, kita punya. Gitu. Jadi guys, nyata sebenarnya ini sebenarnya ini cuma hanya sejenis aplikasi ya. Aplikasi. Kirain gue dari wilayah diajak, Tidak. langsung datanya bawa ke sono. Oh, itu lebih rumit lagi. Kalau ini lebih fleksibel. Intinya sekarang di zaman udah semakin canggih lah. Sangat canggih. Ini gitu lebih ya. canggih. Jadi guys, kesan-kesannya Bang buat Bang Ahmad gimana nih untuk muda-mudi sekarang? Kalau kesan-pesannya buat saya nih mudah-mudah bagi yang masih mencari kerja, nggak usah ragu-ragu, koordinasikan dengan RW 07 nih khususnya PND Dunan yang bekerja sama oleh PT Sinar Maslen untuk menyerap tenaga kerja di wilayah. Mudah-mudahan ini bisa menyeluruh nih ke wilayah masing lainnya. Gitu ya. Kita buat percontohan dulu di wilayah kita. Jadi guys, gue udah paham sih. Terima kasih ya dengan Bang Ahmad ini suatu yang jawabannya berlian ya. Insya Allah. Mungkin kan sahabat gue sendiri. Sip. Karena masih tinggal di wilayah gue juga ya. Alhamdulillah. Udah sebelumnya gue terima kasih kepada Bang Ahmad ya yang atas kesempatan ini untuk bincang-bincangnya ya. Buat pelajaran buat saya juga ya. Intinya gue terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Gue udah tanya semua satu tapi banyak. Nah sekarang nih sebagai ketua wilayah gue nih, gue jujur aja ini juga RT gue juga nih. Gue makanya gue berani. Gue mau tanya aja langsung lah, mau tanya lebar. Akhirnya udah ya ini gue nggak perlu ikut lagi karena ini masih bapak gue juga lah hitungannya. Ih, gue udah tua dong. Karena nggak apa-apa. yang sudah daftar Pak RT, namanya Pak Budi kan udah tahu nih. Sekarang mau tanya nih, ini tentang solusi dari begini, kupu ini gimana sih maksudnya? Saya kurang paham nih. Jadi begini ceritanya. Ini sosialisasi dari kupu Sinarmas ini adalah mereka itu seperti dalam kalau di Facebook tuh ada tuh pencari-cari kerja. Nanti kita isi kita daftar, mereka masih ngasih aplikasi lewat aplikasi namanya kupu. Nah, nanti masing-masing para Karang Taruna ini, para pemuda-pemuda ini di wilayah kami yang belum bekerja, mereka mengupload mengunduh aplikasi kupu. Nanti masing-masing mereka mengisi mulai data pribadi,
terus pendidikannya apa, tanggal lahir, pendidikan terakhir apa, isi nanti seperti apa namanya, pengalaman dia kalau udah bekerja tuh apa pengalamannya, terus mengisi lagi aplikasi seperti apa namanya, dia itu bekerja tuh nanti ketahuan bekerja udah berapa tahun, keahliannya apa misalnya, kita isi itu. Nah, kita nanti sama dia nanti kita simpan masuk database mereka. Nanti kita juga setelah kita isi seperti itu juga ada lanjutannya, itu nanti di situ ada apa namanya, seperti tes lah gitu, tes psikotes Langsung dari handphone itu langsung di psikotes. Nanti kita ada sertifikat, nanti penilaiannya apa, nanti udah kita punya sertifikat sendiri gitu. Nanti pihak mereka juga kalau misalnya di perusahaan lain minta misalnya database-nya ke Sinarmas dalam hal ini kan, dia penyelenggaranya kan, nanti tinggal kasih aja, nanti dia mencari orang yang kelihatan seperti apa, nanti dia tinggal buka nanti gitu, nanti kalau cocok orang tersebut dipanggil warga kita itu yang lama. Jadi intinya gitu. sini lewat aplikasi ya. Iya. Saya kurang paham nih, Pak, mau kirain saya pahami. Sekarang mau zaman udah teknologi udah canggih. Iya, Ya. udah canggih. Kirain dari pihak kayak Pak RT ini Oh iya. membawa warganya untuk kerja terus gajukan ke sono gitu. Bukan, jadi kita cuma ngisi aplikasi aja, nanti sama dia, nanti aplikasi kita simpan sama mereka mau cari ya karyawan model apa, keahliannya apa, pendidikannya apa, maksudnya dia skillnya apa, latar belakangnya apa, nanti ya tinggal dia panggil aja orang tersebut gitu. Kita kan kasih nomor HP juga, alamat emailnya kita berikan gitu. Saya sih berharap begitu aja. Jadi guys, tadi gue udah bincang-bincangnya dengan RT gue sendiri ya. Nggak salah lagi dengan Pak Budi. Pak Budi, Pak ya. Yoi. Oke guys, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, ini gue langsung ya ketemu langsung dengan Pak RW ini ya. Ya gue sih jujur aja ya, ini misi wilayah gue sendiri, Pak RW gue sendiri. Ini orangnya lihat saya gagah, ganteng ya. Ini sosial lah banget deh, ya Bang Leo ya. Kapan lu Bang Leo? Ini karena Bang jadi RW, inilah orangnya yang sosialisasi ya. RW, saya mau tanya nih. Siap. Saya udah tahu lah, nggak usah perlu nanya lagi. Pak RW siapa namanya nih? Iya biasa, padunan. Ya. Ntar di sini namanya ya. Ya. RW, nih saya mau tahu nih, tadi udah tanya sama saya sama Mas Jaka ya kan, udah mungkin gamblangnya seperti yang gue dengar kayaknya sosialis banget nih. Jadi intinya ini aja lah, gue singkatnya tadi udah dijelasin sama Jaka. Yang saya tahu kan butuh tenaga kerja di sini kan ya. Dari berapa orang, misalnya benar nggak sih satu wilayah itu dibutuhkan berapa lah gitu istilahnya katanya. Berapa butuh tenaga kerja tuh satu wilayah apa satu RT tuh saya kurang paham tuh. Nah, jadi sebenarnya ini kan apa namanya, Kupu ini kan baru ya, aplikasi baru pencari kerja. Kalau dulu kita kan mengenalnya ada karir.com kalau lewat online ya, terus juga ada JobsDB, banyak itu para pencari kerja. Nah ini Kupu ini sama seperti mereka, cuma dia sistemnya adalah langsung jemput bola, jadi langsung ketemu dengan pelamarnya gitu. Jadi ketahuan nih dia pengalamannya apa, lulusan apa, jadi ketahuan. Nah si Kupu ini ya kan, si Kupu ini akan memperkenalkan antara perusahaan yang nyari apa, yang penyedia kerja dengan yang pencari kerja, yang sedang nyari kerja nih. Nah diketemukan tuh sama si Kupu gitu kan. Nah insya Allah sih sebenarnya itu hampir 99% oke, akurat, selama profil si pencari kerja ini sesuai dengan permintaan dari si penyedia kerja gitu. Nah sedangkan di RW 7 sendiri kemarin sudah kita inventarisir tuh data-data pengangguran di sini yang melamar untuk di JIS ya kan. Totalnya 174 pelamar, sebenarnya banyak juga gitu kan. Itu kan ada lulusan SD, ada lulusan SMP, terus juga SMA ya kan, diploma ataupun sarjana. Masing-masing punya karakteristik lah, punya pengalaman ya kan, punya pengalaman pendidikannya seperti itu. Nah akhirnya kita bersepakat dengan Kupu, tolong backup kami di wilayah agar pengangguran ini berkurang nih.
kita juga nggak terlalu berharap dengan JIS. Kompetitornya kan banyak JIS itu, ya kan, apalagi stadion internasional nih, ya kan. Udah berlian banget ya. Gue salut. Gue kurang paham lagi nih mau tanya lagi. Sebenarnya dari kupu ini maksudnya kayak ya kalau saya zaman dulu saya kerja, sebenarnya kayak apa nih yang dibilang apa namanya Bang Jaka? Yayasan ya? Yayasan, vendor, outsourcing. Oke, ya itu yang saya maksud. Itu bener nggak seperti itu? Saya mau tanya nih. Oh, dia enggak. Jadi dia hanya aplikasi saja, jadi bukan yayasan. Jadi begitu nanti si pencari kerja ketemu dengan penyedia kerja, maka klik, itu sudah nggak ada hubungan dengan kupu. Jadi dibebaskan gitu aja, gitu kan? Karena kalau saya lihat nih, ya kan, kupu itu kan jualan aplikasi nih. Data ya. Jadi mereka jualannya di situ. Bukan seperti outsourcing, bukan. Jadi mereka pure mempertemukan antara pencari kerja dan penyedia kerja. Jadi setelah mereka kawin, ketemu nih, ya kan, cocok dengan perusahaan yang mereka lamar, ya sudah bekerja lah. Gitu. Tapi kupu juga bagusnya dia memberikan apa namanya sejenis training. Jadi kalau kita nggak punya pengalaman nih, ngomong sama pihak kupu bahwa Kak, saya pengen punya pengalaman sebagai tukang las misalkan. Nah, kalau kita di training misalkan selama 2 minggu mahir ngelas, nanti ada perusahaan nih yang sedang lirik mencari tukang las. Ketemu situ ya pasti klop gitu, karena punya pengalamannya sebagai tukang las, atau kita sebagai tukang cat, macam-macam lah, banyak lowongan di situ. Tinggal dipilih aja. Oke. Jadi ini loh suatu yang berharga ya buat gua, dan ini mungkin ntar gua lebih tanya lagi ntar lah sudah selesai ini ya, biar gua lebih jelas lagi untuk semuanya nih. Yaudah guys, gua terima kasih. Ntar gua juga kira saya mau nanya nih Pak RW, boleh nggak ntar mau nanya lagi sama Boleh, tenang aja. Buat medik kucing tuh boleh, ya kan, karena kalau lihat medik kucing itu miau-miaunya itu nggak nahan, gitu. Iya, itu kan kodenya, ya kan, baru ketemu saya namanya YouTuber tuh miau-miau gitu kan. Iya, kata-katanya iya. Jangan ketawa Bos Mat. Gitu. Iya, mantap pokoknya. Gue cuek karena ini yang mesti wilayah gue ya. Karena ya inilah karakter gue menceritakan apa adanya ya. Seperti gue begini, gue juga kenal karena gue belum belajar nih. Ini sebenarnya saudara gue semua nih. Oke guys, ntar kita lanjutin, kita akan selanjutnya aja nanti ya. Yaudah guys, sampai di sini aja dulu ya. Gue terima kasih pada kalian yang telah aktif biasa nonton video gue ini, dan gue juga banyak berterima kasih. Gue hanya bisa mendoakan pada pihak-pihak penyelenggara yang ada di wilayah gue sendiri ini, semoga diberikan kesehatan, terutama ya pada Pak RW yang mungkin udah mengizinkan gue untuk memberi tahu tentang isi tentang aplikasi ini yang disebut kupu ya. Jadi walaupun sedikit gue paham atau kurang paham, mungkin ntar gue lebih lanjutnya gue akan terus bertanya pribadi sama Pak Henry Junan ini. Udah, sebelumnya gue terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.